Baru beberapa hari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Mahfud MD langsung meledakkan pernyataan yang bikin publik kaget. Ini menyangkut Polri, institusi yang menyentuh hidup kita setiap hari. Karena apa yang terjadi sekarang bisa mengubah wajah hukum Indonesia. Gua Anggi, selamat datang di Gema Nalar. Beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Komite Reformasi Kepolisian, publik dikejutkan oleh satu nama yang muncul di barisan terdepan, Mahfud MD. Tokoh hukum yang dikenal keras, tegas, dan tidak pernah sungkan mengkritik siapapun, bahkan pemerintahnya sendiri. Semua orang berpikir, kalau Mahfud masuk, apa yang akan terjadi? Ternyata jawabannya datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Karena Mahfud tidak menunggu waktu lama, dalam hitungan hari, dia langsung menyenggol Polri secara terbuka. Reformasi Polri resmi dimulai. Mahfud MD kembali ke panggung hukum. Tulis pendapatmu di komentar. Mahfud MD resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jumat 7 November 2025. Sosok yang dikenal tegas, bersih, dan berani, kini kembali dipercaya mengawal reformasi besar di tubuh Polri. Publik menilai, ini bukan langkah biasa. Ini awal dari reformasi penegakan hukum yang sesungguhnya. Dalam pernyataan publiknya, Mahfud menegaskan bahwa Polri memang memiliki dua sisi yang cerah. Pelayanan publik dan pengayoman masih berjalan cukup baik. Tapi kemudian, Mahfud memberikan kalimat yang membuat suasana politik seketika tegang. Ia berkata bahwa titik terlemah Polri berada pada penegakan hukum. Menurut Mahfud, disitulah masalah paling serius bertumpuk. Dugaan pemerasan, praktik hedonisme di internal, hingga erosi kepercayaan publik akibat penanganan kasus yang tidak konsisten. Di titik ini, banyak orang yang terdiam. Ini bukan komentar dari oposisi, ini datang dari tokoh yang justru baru dipercaya pemerintah untuk memperbaiki institusi tersebut. Tapi tidak berhenti di situ. Mahfud menyinggung isu paling sensitif di rekrutmen Polri. Ia mengatakan bahwa rakyat hanya mendapatkan 10% kuota masuk. Sisanya diduga menjadi jatah untuk yang punya akses. Kalimat ini memicu gelombang reaksi di masyarakat. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang bertanya-tanya. Kalau Mahfud berani ngomong begini, berarti datanya sekeras itu. Media sosial pun langsung meledak. Pengguna ramai-ramai menyorot apakah ini tanda bahwa reformasi Polri akan menjadi agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto. Mahfud juga menyinggung dugaan praktek main uang di DPR dalam proses penentuan Kapolri ataupun pejabat hukum lain. Apakah ini berarti institusi legislatif juga ikut terlibat dalam permainan politik hukum? Mahfud tidak menyebut nama, tapi intonasinya jelas dan pesannya lebih jelas lagi. Ada yang salah di dalam sistem dan itu harus dibongkar. Kalau menurut kalian, apakah kritik Mahfud ini akan membawa perubahan besar atau justru membuat dirinya jadi target politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hal yang paling mengejutkan lagi, Mahfud mengatakan bahwa reformasi ini harus menunjukkan hasil nyata dalam 3 bulan. Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi 3 bulan. Ini waktu yang sangat singkat untuk mengubah institusi sebesar Polri. Dan pernyataan ini membuat banyak analisis politik menyeringit. Ini seperti Mahfud berkata, kalau mau reformasi, jangan tanggung-tanggung, kerjakan sekarang. Sampai saat ini, Polri merespon dengan sangat hati-hati. Tidak ada bantahan keras, tidak ada komentar penuh emosi. Ini tanda bahwa institusi sedang mencoba menjaga wibawa dan membaca arah angin politik. Namun tekanan publik semakin besar. Masyarakat mulai bertanya, apakah ini awal dari reformasi besar atau hanya wacana yang akan diam-diam tenggelam?
Baru saja dilantik, Profesor Mahfud MD langsung hantam Polri. Kata beliau, institusi ini sudah kehilangan arah, penegakan hukumnya bobrok, aparatnya hedon, sewenang-wenang dan suka memeras. Reformasi ini tak bisa cuma dari dalam, rakyat harus ikut mengawasi. Tanpa itu, Polri cuma ganti seragam, bukan ganti sikap. Menyala, Prof! Mahfud juga berkata bahwa publik harus ikut serta memberi masukan, bukan hanya mengkritik. Ini menarik, karena reformasi Polri biasanya dianggap urusan negara, tapi sekarang publik diminta terlibat. Ini membuka mekanisme baru, pengawalan sipil terhadap institusi keamanan. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa masuk babak baru demokrasi yang lebih matang. Dalam waktu 2-3 bulan ke depan, kita mungkin akan lihat apakah ada rotasi besar-besaran, apakah ada perombakan rekrutmen, apakah ada aturan baru terkait penegakan hukum. Apakah Mahfud akan tetap vokal atau mulai diredam? Apakah Prabowo akan terus mendukung langkah-langkah keras ini? Yang jelas, isu reformasi Polri sekarang adalah bom waktu politik. Bisa jadi pencapaian besar atau bisa jadi turbulensi. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, apakah Mahfud MD akan benar-benar berhasil mendorong reformasi Polri atau ada kekuatan besar yang akan menghambatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau informasi seperti ini penting buat kalian, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di Gimana berikutnya. Gue Anggi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.